Dengan melemahnya vitalitas tubuh fisik, Xiaoyan tidak lagi roboh. Tubuh besar puluhan ribu kaki juga bertahan pada saat ini. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan akhirnya berubah menjadi ukuran biasa. Hanya pada hari ini, Junzu masih menjulang tinggi di langit. Di mata semua orang Xiaoyan mendekati tirai tipis. Saya melihat telapak tangannya terangkat. Hari itu Junzu berubah menjadi orang tertinggi di dunia. Jatuh ke tangan Xiaoyan, abadikan momen pilar Tianjun. Xiaoyan mengangkat tangannya dan membantingnya langsung ke tirai tipis. Pilar setinggi langit yang terbang ke langit menjulang di tengah badai, lalu pukul ke tirai tipis. Ledakan, tirai tipis bergetar hebat. Saat itulah terjadi deru dan ledakan hancur inci demi inci. Xiaoyan kemudian melihat ke arah bola cahaya yang telah menelan tatanan kuno keabadian dan iblis. Angkat tangan Anda dengan lembut. Ordo kuno abadi dan iblis milik Xiaoyan terbang ke arahnya. Ketika tatanan kuno keabadian dan iblis jatuh di telapak tangan Xiaoyan, itu sebuah penemuan orde kuno dewa dan iblis yang hampir menjadi lembut. Tampaknya sudah lengkap. Apa fungsi dari tatanan kuno abadi dan iblis yang lengkap ini? Satu, apa yang dapat kamu lakukan dengan itu? Di alam dewa kekacauan, kecuali satu, mungkin mereka semua kuat, tapi hanya ini. Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan atau menebaknya. Siapa, apa kekuatannya mampu menjadi penyelenggara orang-orang berkuasa ini, dan dia sama sekali tidak takut pada Suqian Tai. Sepertinya Anda dapat mengeluarkan siapapun dari rapat kapan saja. Pertahankan orde kuno keabadian dan iblis. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Pergi saja dari tirai tipis yang rusak, dan setelah Xiaoyan pergi, tetaplah di sini. Padahal vitalitasnya masih kuat, mereka tidak berani mengabaikan sama sekali. Jika tirai tipis dipulihkan kembali, saya kira tidak ada yang mau keluar. Kami hanya bisa menunggu orang berikutnya memecahkan tirai tipis tersebut, tapi sekarang Tianjunzu sudah tidak ada lagi, hanya istana abadi Tianjun yang tersisa di udara. Saat angka-angka ini muncul, ini adalah satu-satunya istana peri yang tersisa, begitu pula dengan kepergian Tianjunzu itu seperti gelembung akhirnya menghilang di udara. Tatanan kuno makhluk abadi dan iblis tentu saja penting. Namun cinta lebih penting dari klon leluhur. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyelesaikan tatanan kuno keabadian dan iblis di sini sebelum pergi. Tapi segalanya telah berubah sekarang jika kita tidak mencari klon Zuchi lagi. Saya khawatir saya tidak akan pernah menemukannya lagi. Tapi Xiaoyan mengingat kembali ingatan yang rusak itu. Totem di peti mati, sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, peti mati boneka dewa iblis. Xiaoyan tiba-tiba teringat peti mati yang direnggutnya dari pemurni mayat bernama Yan Yuan, lalu dia mengangkat tangannya. Peti mati berwarna merah darah muncul di depan Xiaoyan, seperti dugaan Xiaoyan benar saja. Ada totem yang kulihat dalam ingatanku di peti mati ini, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Bagaimana klon Zuchi bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Masalah ini seharusnya tidak sederhana ini, setidaknya klon Zuchi pasti ada sesuatu yang salah. Setelah mendapat petunjuk, Xiaoyan mengeluarkan bendera yang menenangkan jiwa. Jangan lupakan Motian sebelum berangkat. Berjuang. Bertarung, jangan khawatir, aku akan menjadikanmu boneka iblis terkuat. Awan hitam ungu berkeliaran dimanapun pertempuran terjadi. Awan ungu kehitaman pasti muncul di langit, tak satu pun dari mereka yang jatuh, mayat ditelan ke dalam awan ungu kehitaman. Tapi apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba aku merasa jumlah orangnya berkurang? Mungkinkah seseorang sedang berusaha melawan iblis ini? Awan ungu kehitaman yang mengambang di dunia luas secara alami adalah langit iblis. Saat ini di awan satu demi satu, sosok berdiri tegak diurutkan dengan rapi bersama-sama.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya volume awan terlihat jelas, ini beberapa kali lebih besar. Hanya orang-orang yang berada di bawah awan tidak dapat melihat petunjuk apapun, begitulah rasanya. Keren sekali, Motian sepertinya menyerap sesuatu dari mayat-mayat ini. Bukan roh jahat itu juga bukan udara mayat, tampaknya menemukannya bukan tentang meningkatkan kekuatan atau semacamnya. Seolah-olah Motian menemukan kebahagiaan di dalamnya. Apakah kamu akan pergi secepat ini? Saya belum cukup bersenang-senang. Setelah sedikit ragu, awan ungu kehitaman di langit enggan pergi. Segera kami tiba di lokasi Xiaoyan. Menatap awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya saya mendapat banyak hal. Jika bukan kamu, itu tidak benar. Kehidupan masa lalumu segel iblis ini, kalau tidak, aku pasti sudah menjadi iblis nomor 1, sejak lama dan dia ingin menciptakan dunia iblis milik iblis ini. Suara Motian datang dari awan. Keberadaan seperti ini kekuatan bukanlah apa yang dicarinya, tapi beberapa hobi dan ide yang aneh. Iblis ini membutuhkan ruang datang dan sempurnakan pasukan boneka iblis, kata Motian. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Ini memang sebuah masalah jiwa dibawa dalam bendera penenang jiwa. Bolehkah aku mengambil cincin itu? Lelucon apa? Ruang tingkat rendah seperti Naji iblis ini akan roboh jika kamu mengerahkan sedikit saja kekuatan. Itu saja. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah dalam hidup ini, bahkan tidak bisa menciptakan ruang itu. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Aku hanya perlu meminjam tubuhmu. Meminjam tubuh. Mata Xiaoyan sedikit menggelap saat mendengar ini. Dia tidak berani meminjamkan tubuhnya kepada iblis. Bisa disebut iblis dan dia ditempatkan di bawah segel formasi besar oleh Yang Mulia. Tidak perlu menguraikan alasannya. Kami memiliki hubungan kerjasama. Apakah kamu masih tidak percaya pada setan ini? Aku bukan manusia. Tanpa tipu muslihat dan perhitungan orang, Motian menatap wajah Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi gelap. Dia langsung berkata dengan marah. Xiaoyan mendengar ini tapi tetap tidak setuju. Karena itu tapi tidak ada yang tahu dengan jelas Xiaoyan tidak berani berjudi, tapi saat Xiaoyan ragu-ragu, tiba-tiba ada ide di benak saya. Motian pada dasarnya adalah makhluk yang menyerupai jiwa, meski melampaui jiwa tapi tidak ada entitas klon pemakan jiwa. Xiaoyan sekarang tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas, jiwa musuh harus terus diserap agar bisa terus berkembang. Sulit untuk memainkan peran klon ini, tetapi jika klon ini untuk sementara diserahkan ke Demon Heaven untuk diamankan, mungkin itu pilihan yang bagus. Tubuh fisik. Memang ada satu tubuh ini, adalah hartaku yang paling berharga. Saya masih khawatir, tentu saja Xiaoyan tidak mengeluarkannya secara langsung. Antar kata kita masih harus memberi sedikit trik pada Motian. Jika tidak, iblis ini tidak akan rela membantu Xiaoyan mengolah tubuh fisiknya. Kata iblis ini, saya bukan manusia. Berhentilah menggunakan hatimu yang licik, untuk berspekulasi mengenai iblis ini. Motian menjawab dengan marah. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar ini. Tentu saja Anda dan saya adalah mitra. Aku akan memberimu tubuh ini sebagai hadiah saya. Biasanya menggunakan tubuh ini jangan menjadi awan yang melayang-layang. Xiaoyan segera berkata dengan murah hati. Setelah berbicara, dalam bayangannya klon pemakan jiwa perlahan-lahan terpisah darinya. Dia terlihat 80% mirip dengan Xiaoyan, hanya terlihat jauh lebih pucat, tidak ada darah.